Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Amelia. Saya kerap disapa Ria. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi dan Program Studi Psikologi. Nah, jadi teman-teman semuanya, pada minggu ini saya akan membahas materi tentang sarana ilmiah, yaitu bahasa dan juga matematika. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada topik pembahasannya. Nah teman-teman, bahasa memegang peranan yang cukup penting dan hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan dan menganggap bahasa adalah suatu hal yang biasa, seperti bernafas dan berjalan. Padahal bahasa mempunyai pengaruh-pengaruh yang luar biasa dan termasuk yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Secara generik, istilah ini mempunyai cakupan yang cukup luas. Sebab dalam kegiatan berpikir manusia mempergunakan simbol. Nah, bahasa ini sebagai sarana komunikasi antara manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. Tanpa komunikasi, apakah manusia dapat bersosialisasi dan apakah manusia layak disebut dengan makhluk sosial? Sebagai sarana komunikasi, maka segala hal yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Dengan kemampuan kebahasaan akan terlentang luas cakrawala berpikir seseorang dan tiada batas dunia baginya. Bagi ahli bahasa yang telah memberikan uraiannya tentang pengertian bahasa, sudah tentu setiap ahli berbeda-beda cara penyampaiannya. Nah teman-teman semuanya, ada unsur yang perlu kita ketahui di dalam bahasa. Yang pertama itu ada simbol-simbol, yaitu hubungan antara simbol dan sesuatu yang dilambangkan itu tidak merupakan sesuatu yang berdiri dengan sendirinya atau yang terjadi secara alamiah, seperti yang terdapat antara awan hitam dan turunnya hujan, ataupun tingginya panas badan dan kemungkinan terjadi infeksi. Awan hitam adalah tanda turunnya hujan, panas suhu badan yang tinggi tanda suatu penyakit. Simbol atau lambang memperoleh fungsi khusus dari mufakat dan tidak mempunyai efek apapun bagi setiap orang yang tidak mengenal konveksi tersebut. Jika dikatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol, hal tersebut mengandung makna bahwa ucapan si pembicara dihubungkan secara simbolis dengan objek-objek ataupun kejadian dalam dunia praktis. Lalu selanjutnya simbol-simbol vokal, yaitu simbol-simbol yang membangun ujaran manusia, adalah simbol-simbol vokal, yaitu bunyi-bunyi yang berurutan. Urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama dari berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernapasan. Untuk memenuhi maksudnya, bunyi-bunyi tersebut haruslah didengar oleh orang lain dan harus diartikulasikan sekedemikian rupa untuk memudahkan si pendengar untuk merasakan secara jelas dan berbeda dari yang lainnya. Selanjutnya, tuturan pada dasarnya merupakan fenomena akustik. Dengan kata lain, tidak semua bunyi yang dihasilkan alat vokal manusia merupakan lambang bahasa, lambang kebahasaan. Contohnya bersin, batuk, dan lain-lain. Biasanya tidak mengandung nilai simbolis yang kesemuanya tidak mempunyai arti apapun di luar dirinya. Hanya ketika bunyi tersebut mempunyai makna konvensional tertentu dalam suatu kelompok sosial tertentu. Nah, lalu ada simbol-simbol vokal arbitrer.
Istilah arbitrer di sini bermakna mana suka dan tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandung. Hal ini akan lebih jelas bagi orang yang mempunyai lebih dari satu bahasa, satu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol arbitrer, walaupun hubungan antara bunyi dan arti ternyata bebas dari setiap suara hati nurani, logika, maupun kerjasama antara bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa tertentu ditandai oleh sejumlah konsistensi terhadap inter. Misalnya setiap bahasa beroperasi dengan sejumlah bunyi dasar yang terbatas. Nah, dalam beberapa bahasa bunyi-bunyi tersebut tidak dapat dipakai di awal kata, yang lainnya tidak dapat dipakai atau menduduki posisi di akhir kata. Gabungan bunyi dan urutan bunyi membuktikan betapa pentingnya kriteria kecocokan yang teratur dan rapi. Pemulaan ini bersifat jelas intuitif yang bersifat tidak sadar. Lalu selanjutnya digunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Bagian ini menyatakan bahwa antara hubungan bahasa dan masyarakat, para ahli sosial menaruh perhatian pada tingkah laku manusia. Sejauh tingkah laku tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi manusia lain, mereka memandang tingkah laku sosial sebagai tindakan atau aksi yang diajukan terhadap yang lainnya. Fungsi bahasa memang sangat penting dalam kehidupan manusia. Teman-teman semua, selanjutnya adalah fungsi bahasa. Para pakar telah berselisih pendapat dalam hal fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi, sedang aliran sosiologistik berpendapat fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Walaupun adanya perbedaan, pendapat ini saling melengkapi. Secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah yang pertama, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Lalu yang kedua adalah penerapan pemikiran dan pengungkapan. Lalu yang ketiga, penyampaian pikiran dan perasaan. Lalu yang keempat adalah penyenangan jiwa. Lalu yang kelima adalah pengurangan kegoncangan kejiwaan. Teman-teman, selanjutnya adalah bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, berbicara tentang masalah sarana ilmiah, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, sarana ilmiah itu merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmu seperti menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan. Kedua, tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalannya pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika, induktif maupun deduktif. Dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah ini sangat berkaitan erat dengan bahasa. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir belum tentu mendapatkan kesimpulan yang benar, apalagi bahasa yang digunakan tidak baik dan tidak benar. Premis yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Semua itu tidak terlepas dari fungsi bahasa itu sendiri, yaitu sebagai sarana berpikir. Nah, selanjutnya kita akan membahas matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkai makna dari serangkai pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, matematika hanya merupakan kumpulan-kumpulan rumusan-rumusan yang mati. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada bahasa verbal, kita berpaling pada matematika. Dalam hal ini, kita dapat katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Matematika mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan bahasa verbal.
Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Dalam bahasa verbal, bila kita membandingkan kedua objek yang berlainan, umpamanya gajah dan semut, maka kita hanya akan bisa mengatakan bahwa gajah lebih besar dari semut. Tapi, kalau kita ingin menelusuri hal tersebut lebih lanjut, seberapa besar gajah dibandingkan semut, maka kita mengalami pengukuran untuk mengemukakan hubungan tersebut. Kemudian jika sekiranya kita ingin mengetahui secara eksak berapa besar gajah bila dibandingkan dengan semut, dengan bahasa verbal kita tidak dapat mengatakan apa-apa. Bahasa verbal hanya mampu mengatakan pernyataan yang bersifat kualitatif. Dengan demikian juga, maka penjelasan dan ramalan yang diberikan oleh ilmu bahasa verbal semuanya bersifat kualitatif. Jika kita mengetahui bahwa logam mulia akan dipanaskan, akan memanjang, namun pengertian kita hanya sampai di situ, tidak bisa mengatakan dengan tepat berapa besar pertambahan panjangannya. Teman-teman, untuk mengatasi masalah ini, kita mengembangkan konsep pengukuran. Lewat pengukuran ini, kita dapat mengetahui dengan tepat berapa panjang sebatang logam dan berapa pertambahan panjang logam kalau dipanaskan. Dengan mengetahui hal ini, maka pernyataan ilmiah yang merupakan bersifat kualitatif, sebatang logam kalau dipanaskan akan memanjang, dapat digantikan dengan perkataan matematika yang lebih eksak. Lalu selanjutnya, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan pengetahuan dan sarana yang berpikir deduktif. Bahasa yang digunakan adalah bahasa artifisial, yakni bahasa buatan. Keistimewaan bahasa ini adalah terbebas dari aspek motif dan afektif, serta jelas kelihatan bentuk hubungannya. Matematika lebih mementingkan bentuk logisnya. Pernyataan-pernyataannya mempunyai sifat yang jelas. Pola berpikir deduktif banyak digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun bidang lainnya yang merupakan pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis kebenaran yang telah ditentukan. Misalnya, jika diketahui A termasuk dalam lingkungan B, sedangkan B tidak ada hubungannya dengan C, maka A tidak ada hubungannya dengan C. Cara berpikir yang dilakukan di atas adalah deduksi. Dalam semua pemikiran deduktif, maka kesimpulan yang ditarik merupakan konsekuensi logis dari fakta-fakta yang mendasarinya. Kesimpulan yang ditarik tidak dapat dilakukan lagi. Lalu selanjutnya, matematika untuk ilmu alam dan sosial. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam, matematika memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk perhitungan dan pengukuran. Di samping hal lain seperti bahasa, metode, dan lain-lainnya, hal ini sesuai dengan objek ilmu alam, yaitu gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dilakukan penelaahan yang berulang-ulang. Berbeda dengan ilmu sosial yang memiliki objek penelaahan yang kompleks dan sulit dalam melakukan pengamatan. Di samping objek penelaahan tak berulang, maka kontribusi matematika tidak mengutamakan pada lambang-lambang bilangan. Nah, teman-teman semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan minggu ini. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.